Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, rekan muda di seantero Nusantara, salam berjumpa dengan saya Mardoto MT. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan segala komentarnya. Pada tayangan kali ini, saya ingin menjawab satu pertanyaan penting dari rekan muda yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Itu menghubungi saya dan bertanya, Pak Mardoto mau bikin tayangan apa? Video tentang apa? Ya, saya ingin memperjelas akun YouTube saya ini. Saya nyatakan bahwa materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang kepemimpinan dan kewarganegaraan. Saya ingin meyakinkan, memperkuat pemahaman bahwa mengapa saya memilih kepemimpinan dan kewarganegaraan. Karena saya melihat bahwa masalah di Indonesia adalah tentang kepemimpinan dan kewarganegaraan. Mengapa kita tidak begitu cepat bisa maju, meroket, dan tumbuh besar sebagai negara bangsa yang bisa bersaing kuat dengan negara-negara yang lain? Karena ada problem di situ. Kepemimpinan yang pertama, kalau saya katakan kepemimpinan, tidak boleh Anda menyatakan bahwa kepemimpinan itu hanya masalah kepemimpinan puncak di Indonesia. Kepemimpinan itu bertingkat, berlevel. Jadi problemnya dari yang bawah, yang menengah, yang atas. Di wilayah negeri, dalam hal ini instansi negeri, di wilayah swasta atau setengah swasta, dan itulah problem kita. Jadi pelan-pelan nanti kita buka permasalahan ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Kepemimpinan problem kita semua. Dari tingkat yang paling kecil, tingkat lingkungan keluarga, sudah ada masalah kepemimpinan. Dari tingkat RT, RW, wilayah, kepemimpinan sosial, kelembagaan sosial. Indonesia masih bersifat paternalistik masyarakatnya, sehingga sering mengambil patron pemimpin adalah seorang yang punya kemampuan di bidang-bidang tertentu, bidang ekonomi, juga bidang agama, sehingga mengambil peran
tokoh agama sebagai pemimpin yang dianut. Kepemimpinan itu masalah pelik di Indonesia. Problem dari hulu sampai hilir. Problem dari mulai penerimaan, pengkaderan, sampai pengkariran, dan bahkan pengakhiran. Itu soal kepemimpinan, belum soal kewarganegaraan. Banyak problem di sana. Sebagai contoh, pada saat ini, pandemi COVID-19, begitu sulitnya kita melihat bagaimana kekompakan pemimpin, bagaimana warga negara patuh melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimanakah institusi-institusi bisa satu suara, satu langkah, satu tindakan untuk menuntaskan masalah COVID-19 ini. Masalah kewarganegaraan juga problem yang sangat besar. Bagaimana mereka memahami tentang bela negara. Saya bagaimana Pak kalau saya sebagai anak SMA melakukan bela negara? Belum tentu semuanya paham ini. Juga yang mahasiswa, salah kepatuhan pada konstitusi dan aturan hukum, kepatuhan pada pemerintah. Maka dari itu, problem-problem itu nanti pelan-pelan akan kita bahas di dalam video yang akan kita buat YouTube ini, dan silakan nanti diakses untuk dipelajari dan diambil kemanfaatannya. Apa saja kira-kira materinya? Bisa dari teori-teori kepemimpinan dan kewarganegaraan, bisa juga dari tips-tips bagaimana menjadi pemimpin, mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang tidak kondusif, bagaimana berhadapan dengan kepemimpinan yang terkait dengan atasan bawahan, bagaimana menegakkan aturan. Ini banyak hal yang kita bahas. Juga kita mungkin ada wawancara dengan yang telah mendedikasikan diri sebagai pemimpin. Kita ambil manfaat pengalamannya. Juga kita cari dari fakta-fakta empiris, kasus-kasus kepemimpinan, sekolah-sekolah kepemimpinan, kegiatan-kegiatan kepemimpinan, dan apa misalkan yang modal diberikan untuk calon-calon pemimpin. Masalah kewarganegaraan juga begitu. Bagaimana cara bela negara yang baik dan benar pada situasi damai. Kalau situasi perang mungkin sudah banyak yang mengerti kira-kira bagaimana apa yang akan dilakukan karena musuhnya jelas. Kemudian bagaimana pemahaman bahwa sebagai warga negara berperan secara aktif dalam lingkungan kehidupan keseharian, tidak hanya patuh pada aturan undang-undang. Maukah rakyat kita berbagi secara sosial, kemudian saling bantu, saling gotong royong? Bagaimana pengaruh dari luar? Itu kita akan bahas, dan semoga saudara-saudara sebangsa dan setanah air serta rekan muda di seantero Nusantara bisa terus mengikuti video ini dan video-video selanjutnya untuk pengkayaan, pengaplikasian nanti di lapangan atau di tempat tugas atau di tempat bekerja atau tempat pembelajaran atau di lingkungan keluarga yang terdekat atau terkecil. Inilah akun YouTube Modoto.mt, kepemimpinan dan kewarganegaraan. Menghubungi saya dan bertanya, Pak Madoto mau bikin tayangan apa? Video tentang apa? Ya, saya ingin memperjelas
akun YouTube saya ini, saya nyatakan bahwa materi yang ingin saya sampaikan adalah tentang kepemimpinan dan kewarganegaraan. Saya ingin meyakinkan, memperkuat pemahaman bahwa mengapa saya memilih kepemimpinan dan kewarganegaraan. Karena saya melihat bahwa masalah di Indonesia adalah tentang kepemimpinan dan kewarganegaraan. Mengapa kita tidak begitu cepat bisa melaju, maju, meroket, dan tumbuh besar sebagai negara bangsa yang bisa bersaing kuat dengan negara-negara yang lain? Karena ada problem di situ. Kepemimpinan yang pertama. Kalau saya katakan kepemimpinan, tidak boleh Anda menyatakan bahwa kepemimpinan itu hanya masalah kepemimpinan puncak di Indonesia. Kepemimpinan itu bertingkat, berlevel. Jadi problemnya dari yang bawah, yang menengah, yang atas. Di wilayah negeri, dalam hal ini instansi negeri, di wilayah swasta atau setengah swasta, dan itulah problem kita. Jadi pelan-pelan nanti kita buka permasalahan ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Kepemimpinan problem kita semua. Dari tingkat yang paling kecil, tingkat lingkungan keluarga, sudah ada masalah kepemimpinan. Dari tingkat RT, RW, wilayah, kepemimpinan sosial, kelembagaan sosial. Indonesia masih bersifat paternalistik masyarakatnya, sehingga sering mengambil patron pemimpin adalah seorang yang punya kemampuan di bidang-bidang tertentu, bidang ekonomi, juga bidang agama, sehingga mengambil peran tokoh agama sebagai pemimpin yang dianut. Kepemimpinan itu masalah pelik di Indonesia. Problem dari hulu sampai hilir. Problem dari mulai penerimaan, pengkaderan, sampai pengkariran, dan bahkan pengakhiran. Itu soal kepemimpinan. Belum soal kewarganegaraan. Banyak problem di sana. Sebagai contoh, pada saat ini, pandemi COVID-19, begitu sulitnya kita melihat bagaimana kekompakan pemimpin, bagaimana warga negara patuh melaksanakan protokol kesehatan. Bagaimanakah institusi-institusi bisa satu suara, satu langkah, satu tindakan untuk menuntaskan masalah COVID-19 ini. Masalah kewarganegaraan juga problem yang sangat besar. Bagaimana mereka memahami tentang bela negara. Saya bagaimana Pak kalau saya sebagai anak SMA melakukan bela negara? Belum tentu semuanya paham ini. Juga yang mahasiswa, salah kepatuhan pada konstitusi dan aturan hukum, kepatuhan pada pemerintah. Maka dari itu, problem-problem itu nanti pelan-pelan akan kita bahas di dalam video yang akan kita buat YouTube ini, dan silakan nanti diakses untuk dipelajari dan diambil kemanfaatannya. Apa saja kira-kira materinya? Bisa dari teori-teori kepemimpinan dan kewarganegaraan, bisa juga dari
tips-tips bagaimana menjadi pemimpin, mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang tidak kondusif, bagaimana berhadapan dengan kepemimpinan yang terkait dengan atasan bawahan, bagaimana menegakkan aturan. Ini banyak hal yang kita bahas. Juga kita mungkin ada wawancara dengan yang telah mendedikasikan diri sebagai pemimpin. Kita ambil manfaat pengalamannya. Juga kita cari dari fakta-fakta empiris, kasus-kasus kepemimpinan, sekolah-sekolah kepemimpinan, kegiatan-kegiatan kepemimpinan, dan apa misalkan yang modal diberikan untuk calon-calon pemimpin. Masalah keluarga negara juga begitu. Bagaimana cara bela negara yang baik dan benar pada situasi damai. Kalau situasi perang mungkin sudah banyak yang mengerti kira-kira bagaimana apa yang akan dilakukan karena musuhnya jelas. Kemudian bagaimana pemahaman bahwa sebagai warga negara berperan secara aktif dalam lingkungan kehidupan keseharian, tidak hanya patuh pada aturan undang-undang, maukah rakyat kita berbagi secara sosial, kemudian saling bantu, saling gotong royong, bagaimana pengaruh dari luar, itu kita akan bahas. Dan semoga saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta rekan muda di seantero Nusantara bisa terus mengikuti video ini dan video-video selanjutnya untuk pengkayaan, pengaplikasian nanti di lapangan atau di tempat tugas atau di tempat bekerja atau tempat pembelajaran atau di lingkungan keluarga yang terdekat atau terkecil. Inilah akun YouTube Podoto.mt, kepemimpinan dan kewarganegaraan.